Cerita akan diawali dengan seorang pemuda bernama It. Ini dia orangnya. ไม่ได้อะเข้าใจไหม It baru saja ditinggalkan oleh ayahnya yang wafat. Cerita ini kemudian membawa kita pada kilas balik masa kecil It, yang penasaran dengan suara berkuda dari sebuah ruangan. Saat dia masuk, ternyata ayahnya sedang membuat film tentang perpusrengan duniawi. Ayahnya meminta It untuk tidak berisik karena ia sedang bekerja. Beberapa menit kemudian, kabar duka pun datang. Ayah It meninggal saat sedang syuting, bahkan dalam posisi berdiri tegap. Para medis segera datang dan membawanya dengan ambulans. Di sana, teman It yang bernama Lisa juga hadir dan berusaha menghiburnya. Seminggu kemudian, It menerima paket misterius. Tak tahu siapa pengirimnya, ia pun penasaran dan memutuskan untuk mengunboxing paket tersebut. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah robot wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Anna dalam bahasa Jepang. Anna mengatakan bahwa dia siap melakukan apapun yang It inginkan. Bukannya senang, It justru takut dan langsung kabur keluar rumah. Saat itu dia bertemu dengan Unkajin, seorang ilmuwan. Anna kemudian mengejar It dan mengajaknya untuk berpusreng di taman rumahnya. Jin menjelaskan bahwa Anna adalah robot percobaan yang diinvestasikan oleh ayah It sebelum meninggal. Tujuannya adalah agar Anna bisa membantu It dalam melakukan perpusrengan duniawi. Jika It menolak, dia akan dikenakan denda sebesar 50 juta yen yang ditagihkan kepada para investor. ผมจะมีหนี้50 ล้านเหรอครับ ไม่สิมันจะเป็นอย่างนั้น Setelah memberi buku panduan, Jin pergi. It yang tak punya pilihan mulai mempelajari cara kerja Anna, bahkan mengajaknya untuk senam aerobik. Hal ini membuat Anna konslet karena terlalu kelelahan, dan It meninggalkannya untuk pergi ke sekolah. Saat It sudah di sekolah, Jin kembali ke rumah untuk memperbaiki robot Anna. Ia juga memodifikasi software Anna agar daya baterainya lebih tahan lama, serta menambahkan kamera untuk memantau aktivitas Anna bersama It. Tak lama, Anna pun menyusul It ke sekolah. Kedatangan Anna di kelas membuat teman-teman It terkejut dan bingung. It berbohong dengan mengatakan bahwa Anna adalah adiknya dari kampung. แอนนาย่าฉันอะที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นน่ะ Tak ingin ambil pusing, It mengajak Anna pulang ke rumah. ผมไม่รู้ Sesampainya di rumah, It bertanya, kenapa Anna selalu mengikutinya. Anna menjawab bahwa tugasnya adalah melayani tuannya dan memenuhi semua kebutuhannya. It kemudian bertanya tentang bagaimana Anna mengisi daya dan di mana letak baterainya. Tanpa aba-aba, Anna langsung menunjukkan baterainya yang terletak di bagian tubuhnya. Di saat yang sama, Lisa tiba-tiba muncul, membuat It menjelaskan kepada Lisa bahwa Anna hanyalah sebuah robot. Lisa menyarankan agar It memberikan Anna kepada orang lain, tapi Anna hanya akan patuh pada It dan mampu mengeluarkan listrik tegangan tinggi jika ada orang lain yang mencoba melakukan hal yang tak diinginkan padanya. Lisa yang penasaran mencoba hal itu, dan ternyata benar. Singkat cerita, malam pun tiba, Anna kembali menjalankan tugasnya sebagai robot penghibur, tetapi It yang malu malah menolak ajakan Anna. Sadar bahwa It membutuhkan bantuan untuk lebih percaya diri di hadapan wanita, Anna menghubungi Sae, seorang mantan bintang film dewasa yang dikenal sebagai teman lama ayah It. โอ้แสงดาว นี่เขาเองจ้า เขาแขวนเต้าไปตั้ง Sae pun datang ke rumah It
dan mulai berbincang, bertanya tentang kondisi It setelah ayahnya meninggal. อิดละจ้าลูก ผมอยู่คนเดียวได้ครับ Namun, Ana yang muncul tiba-tiba memukul Sae, yang kemudian pergi dengan pesan agar It tak ragu menghubunginya jika butuh nasihat. รีบโทรมาหานาเลยนะ นะครับ Beberapa saat kemudian, Lisa datang dengan penampilan menarik dan mengajak It berangkat sekolah. แต่งมาตั้งนานไม่ทักเลยสัก Di sekolah, ketua OSIS bernama Ratana menegur Ana dan Lisa, meminta mereka mengganti pakaian yang lebih longgar. เลือกเผือกเรื่องชาวบ้านอีกเหรอเนี่ย อย่า Namun, diabaikan oleh keduanya. เธอก็ต้องไป แล้วกูดูอะไรอ่ะ Setelah pulang sekolah, It dan teman-temannya bekerja kelompok di rumahnya. Ketua OSIS ikut bersama mereka. Di rumah, teman-temannya kaget melihat bahwa ayah It ternyata adalah sosok yang sering mereka tonton sebelum tidur. กูไม่ เฮียป๊อป ทุกคน Di malam hari, Ana kembali mengajak It untuk berpusreng. Namun, It menolaknya dan hanya mengajaknya ngobrol. เขาพยายามจะเอาใจใส่เราพยายามที่เขาเคยทำไป Ana bertanya seperti apa sosok ayah It di matanya. It pun menjawab bahwa meskipun ayahnya banyak kekurangan, dia selalu menyayanginya dan tidak pernah malu akan pekerjaannya. กำลังประมวลผลเรียนรู้วันหนึ่งแอนนาอาจจะรู้สึก Mendengar itu, Ana mendengarkan dengan serius dan berusaha memahami perasaan It. Lisa yang menyimpan rasa terhadap It tak menyukai kehadiran Ana. Ia menumpahkan cairan agar Ana terjatuh, yang akhirnya membuat Ana mengalami kerusakan. It menelepon Jin untuk memperbaiki Ana. Jin menyarankan agar Ana di-restart. Setelah beberapa menit, Ana kembali menyala dan menyadari bahwa Lisa sengaja menjatuhkannya. แอนนา Namun, It mengatakan bahwa itu hanya kecelakaan. เรารู้จักเขาดีอะเราก็เคยผ่าน Ana bertanya apakah It menyukai Lisa. It menjawab bahwa dia hanya mencintai Lisa sebatas teman. Meski merasa beruntung, Lisa selalu ada di sisinya di saat sulit. Keesokan harinya, Lisa meminta maaf kepada Ana, dan Ana menganggapnya sebagai kecelakaan. Lisa lalu memperingatkan Ana bahwa mereka adalah rival yang bersaing บันทึกความรู้สึกใหม่ด้วย ฉันเป็นศัตรูกัน mendapatkan cinta It. Malam harinya, Ana kembali mengajak It berpusreng. Namun, It sibuk dengan tugas sekolahnya sehingga Ana hanya bersih-bersih untuk menarik perhatian. Pada akhirnya, It dan Ana melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Esok harinya, It dan teman-temannya berkumpul di rumah. Lisa mengetahui bahwa Pop, salah satu teman mereka, merencanakan untuk membuat Ana mabuk agar bisa mengajaknya berpusreng. Ketika Ana pingsan akibat sistem alarmnya yang aktif, It mendapat telepon dari Jin dan segera pergi menemui Ana. Mengetahui niat buruk Pop terhadap Ana, It marah besar. วันนี้มึงจะเอากับใคร มึงจะชักว่าวกับหนังโปเรื่องไหนดีอะ Ana yang tersadar tiba-tiba keluar dan ditabrak mobil. Jin mengatakan bahwa sistem Ana rusak parah dan sulit diperbaiki. It sangat sedih karena gagal menjaga peninggalan ayahnya. Jin kemudian mendapatkan ide untuk memperbaiki Ana. Ia menyarankan It untuk masuk ke sistem alam bawah sadar Ana dan membangunkannya secara manual. It pun berhasil masuk ke alam bawah sadar Ana dan menemukan Ana, kemudian membangunkannya. Ana akhirnya kembali berfungsi. Setelah itu, It dan Ana hidup bersama, sementara Lisa merelakan It bersama Ana, dan mereka kembali bersahabat.
ไม่ยอมญาติดีกับแอน Dan film pun selesai. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah pentingnya menghargai warisan orang tua, baik berupa nilai-nilai moral maupun fisik. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan pengorbanan dalam hubungan pertemanan dan cinta. Melalui tokoh-tokohnya, kita diajak memahami bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dan menerima, bukan hanya sekedar persaingan dan penguasaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.